Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa, warga Kedung Banteng Banyumas menggeruduk seorang pemuda yang terbukti melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku mengajak korbannya menonton video porno sebelum mencabuli korban. Pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kedung Banteng Banyumas ini tak berkutik saat digeruduk warga yang emosi. Pelaku didesak warga untuk mengakui perbuatan bejatnya, mencabuli sejumlah bocah laki-laki di bawah umur. Meski sempat membantah, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya dan langsung dibawa ke Polresta Banyumas. Pelaku yang masih lajang mengaku telah mencabuli 3 korban bocah laki-laki di bawah umur. Pelaku merayu korban dengan mengajak nonton video porno sebelum kemudian mencabuli korban di rumah kontrakannya. Korban kemudian diberi uang Rp50.000 oleh pelaku. Korbannya anak-anak? Korbannya anak. Berapa banyak? Sementara 3, yang melapor baru 2. Itu paksaan dipaksa? Itu dipaksa betul. Setelah disuruh nonton video porno tersebut, kemudian dilakukan pelecehan seksual, kemudian diberikan uang Rp50.000. Polisi masih melakukan penyelidikan karena diduga masih ada korban lainnya yang enggan untuk melapor ke polisi. Pelaku sendiri akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMP di Pati, Jawa Tengah mengalami penyekapan dan pencabulan selama 4 bulan. Korban yang kini hamil mengalami depresi dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Seorang remaja berusia 15 tahun warga Kecamatan Tayu, Pati, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan dan penyekapan oleh seorang pria. Dalam kondisi lemas dan sedang hamil 4 bulan, korban alami trauma cukup berat. Korban yang sempat hilang selama 4 bulan berhasil ditemukan keluarganya di sebuah rumah di Desa Alas Dowo, Kecamatan Duku Peti, Pati, Jawa Tengah. Diduga selama disekap, korban alami pelecehan seksual oleh pria yang dikenalnya. Terakhir itu ya Lebaran keempatnya, Mas, sebelum kupatan kok itu. Itu nggak bilang, saya tinggal halal bihalal. Saya pulang dianya sudah nggak ada. Tapi waktu Lebaran itu nggak tenang di rumah. Kayak pengen pergi, terus pengen pergi. Kalau dipegangin nggak bisa. Itu baru pulang kapan? Pemirsa, Komnas HAM hari ini akan meminta keterangan hasil uji balistik terkait kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Sementara itu, Barreskrim Polri telah menetapkan Baradae menjadi tersangka. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memastikan Komnas HAM akan terus melakukan penyelidikan di balik tewasnya Brigadir Joshua di kediaman mantan Kadif Propam nonaktif Verdi Sambo. Komnas meminta keterangan terkait hasil uji balistik yang dicatwalkan hari Rabu, namun mundur menjadi Jumat hari ini. Komnas HAM juga akan memanggil tim laboratorium forensik. Sementara itu, Komnas HAM sedang fokus untuk mencari tahu penyebab kerusakan CCTV di kediaman Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM juga terus berupaya memanggil Verdi Sambo beserta istrinya, namun masih dalam pendampingan psikologis. Agenda hari ini terutama kami akan meminta keterangan terkait uji balistik, yaitu soal senjata yang digunakan, terus kemudian peluru dan juga hal-hal lain yang terkait dengan penggunaan senjata maupun peluru itu. Misalnya begini, registernya atas nama siapa senjata tersebut, terus kemudian pelurunya apakah ada yang pecah atau tidak. Kalau ada yang pecah, itu apakah kemudian identik dengan ketemu tidak pecahannya dengan yang lain, begitu bagian peluru yang lain. Terus juga tidak menutup kemungkinan tentu saja soal temuan-temuan lain dari tim khusus kepolisian. Saya kira itu agendanya.
Untuk mengetahui perkembangan di Komnas HAM, sudah ada rekan kami Nata Arman di sana. Selamat siang, Nata. Kapan rencana jumpa pers yang akan diagendakan Komnas HAM terkait permintaan keterangan dari Puslap 4 Polri yang telah melakukan uji balistik? Baik, Wilson, Data dan juga pemirsa, terkait dengan uji balistik yang sampai dengan saat ini memang sebelumnya sudah diagendakan pada hari Rabu. Namun ketika hari Rabu ini pihak dari polisian juga masih terkendala dengan ada beberapa sebab yang mana akhirnya diundur pada hari ini, hari Jumat pada pukul 9. Namun untuk terkait dengan press conference sendiri sampai dengan saat ini masih belum dilakukan dan kami para awak media masih tetap menunggu terkait dengan perkembangan hasil dari uji balistik. Dan sebelumnya dengan adanya uji balistik yang dilakukan hari ini, sejumlah pejabat Polri pun tentunya akan hadir. Namun untuk nama-nama yang jelasnya sampai dengan saat ini kami masih menunggu dari konfirmasi dari pihak Komnas HAM karena sampai dengan saat ini belum bisa diberikan keterangan. Kemudian untuk agenda uji balistik ini dilakukan tadi informasi yang kami peroleh pada pukul 9, namun sekarang sedang dilakukan konsolidasi dan sampai dengan saat ini masih belum keluar juga. Dan terkait dengan adanya penemuan di TKP dari Puslap 4, yakni ditemukan senjata api jenis Glock 17 dan juga jenis HS-16 di TKP. Dan untuk jenis Glock 17 sendiri ini digunakan oleh Baradae untuk menembak Brigadir J, sedangkan Brigadir J sendiri menggunakan senjata api jenis HS-16. Dan Komnas HAM juga mengklaim bahwa sudah mengumpulkan data terkait dengan permasalahan ini dan juga mengantongi sejumlah keterangan dari pihak dari korban almarhum Brigadir J. Namun ada juga beberapa kejanggalan yang mana pihak dari keluarga masih tidak terima dengan adanya statement yang diberikan dari pihak polisian yang bahwa Brigadir J ini tentunya melakukan pelecehan seksual sebelum terjadi baku tembak yang dilakukan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, karena ditemukan juga sejumlah luka yang diduga ini merupakan akibat adanya penyiksaan terlebih dahulu sebelum dilakukan penembakan. Dengan adanya kasus ini tentunya berdampak kepada 25 anggota Polri yang dimutasi, yakni ada termasuk dari Irjen Verdi Sambo sendiri dan juga beberapa perwira lainnya, termasuk dari golongan Bintara dan juga golongan Tamtama. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, saya kembalikan ke studio, Wilson. Baik, apakah Komnas HAM sudah mengagendakan untuk memanggil 25 polisi beserta Irjen Sambo dan istrinya? Baik, terkait dengan hal tersebut sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu konfirmasi dan juga nantinya ketika press conference diadakan nantinya kami akan menanyakan terkait dengan hal tersebut. Namun untuk saat ini kami masih menunggu konfirmasi. Ya, Deta. Baik, terima kasih Nata Arman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dalam perjalanan kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 15 anggota Polri terkait proses penyelidikan dan juga penyidikan. Maksud kami 25 penyidikan kasus tewasnya Brigadir Joshua. Ya, salah satu yang dicopot adalah Irjen Verdi Sambo dari Kadif Propam. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit resmi mengeluarkan surat telegram mengenai pemutasian sebanyak 15 petinggi Polri yang terlibat dalam kasus kematian Brigadir J. Surat ini dikeluarkan Kamis malam dengan nomor surat 1628/8 Romawi _Cap_2022. Beberapa yang dimutasikan tersebut termasuk 3 satuan kerja Mabes Polri seperti Pati, Pamen, dan Pama. Di antaranya Irjen Pol Verdi Sambo dari Kadif Propam dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri. Brigjen Hendra Kurniawan Karo Paminal Div Propam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri. Brigjen Pol Beni Ali dari Karo Provos Div Propam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri. Kombes Pol Deni Setianugraha Nasution dari Sesro Pamnal Div Propam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. Kombes Pol Agus Nurpatria sebelumnya sebagai Kaden Rop Pamal Div Propam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. AKBP Arif Rahman Arifin dari Wakaden B
Propaminal Divpropam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. Kompol Baikuni Wibowo dari PSK Subak Riksa Baggak Etika Rowaprov Divpropam Polri dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri. Kompol Cuk Putranto dari PSK Subak Audit Baggak Etika Rowaprov Divpropam Polri dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri. AKBP Rituan Reiki Nelson Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. AKP Rifaizal Samuel dari Kanit Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. Irjen Pol Syahrar dari Wakabareskrim Polri diangkat sebagai Kadif Propam Polri. Brigjen Pol Anggoro Sukartono dari Karo Waprov Divpropam Polri diangkat sebagai Karo Paminal Divpropam Polri. Kombes Pol Agus Wijayanto dari Sesro Waprov Polri diangkat sebagai Karo Waprov Divpropam Polri. Kombes Pol Gupustiano dari Kabak Yandum Divpropam Polri diangkat sebagai Karo Provos Divpropam Polri. Kombes Pol Edgar Diponegoro dari Kabak Binpam Divpropam Polri diangkat sebagai Sesro Paminal Divpropam Polri. Ke-15 satuan yang dimutasi tersebut akan langsung ditindaklanjuti kepada yang bersangkutan secepat mungkin agar pemeriksaan kasus kematian Brigadir J dapat berjalan secara profesional. Memang di antara 15 ini, selain pergantian juga mutasi di personil Yanma Polri. Kenapa tujuannya dimutasikan tersebut? Biar proses pemeriksaan di dalam yang dilakukan oleh Irsus itu betul-betul dapat berjalan dengan baik dan optimal. Sehingga hasilnya akan dijadikan rekomendasi untuk langkah berikutnya. Kalau misalnya ada pelanggaran kode etik, ya nanti dari Propam akan melakukan sidang kode etik. Janji Kapolri, siapapun yang terlibat pada pembunuhan Brigadir Yosua akan ditindak tegas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dianggap sering melakukan perbuatan tidak menyenangkan, akses jalan depan rumah warga Pulau Gadung, Jakarta Timur ditembok warga. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.